惊头虫，剑合击。开始就在本太子的鼓掌之中。知道，人平神，烈太子真。我的剑要承受不住。剑空，放！Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur drama series yang berjudul Ting. Di video kali ini kita akan melihat Fang Han dan yang lainnya bertarung habis-habisan melawan para jenderal iblis, yang nantinya pil Juiqiao dalam tubuh Fang Han akan sangat berguna di saat melawan Pangeran Merah Muda. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Sebelumnya terlihat Fang Han dan yang lainnya bertarung habis-habisan melawan para bandit yang sangat banyak. Namun kemudian muncul Pangeran Merah Muda yang langsung mengeluarkan 10 jenderal iblis dikarenakan dirinya yang sudah mulai terdesak. Sambil bertarung, Hoyu menjelaskan ke Fang Han kalau di hadapannya sekarang adalah yaksa terbang. Setelah mendengar kata yaksa terbang, Fang Han langsung mengingat saat dirinya melihat buku yang ada di kamarnya dulu, yaitu buku-buku tentang boneka mistis. Dan yaksa terbang adalah yang paling kuat di antara boneka mistis yang lain, yaitu berada di ranah fisik tingkat 10. Fang Han tidak begitu yakin kalau timnya sekarang bisa mengalahkan yaksa terbang tersebut. Terlebih lagi di hadapannya sekarang ada 10 yaksa terbang. Tapi Hongyu menyuruh Fang Han agar tidak terlalu memikirkan yaksa terbang, dan menyuruh Fang Han agar tetap fokus bertarung melawan para bandit yang masih lumayan banyak. Senior Lingxi kemudian menyuruh Yuan untuk mengurus Pangeran Merah Muda, sedangkan dirinya akan mengurus 10 yaksa terbang. Lalu Lingxi memberikan isyarat ke semua juniornya untuk memulai membuat formasi pedang. Terlihat para yaksa terbang yang mulai menyerang formasi pedang milik Lingxi tanpa henti. Kemudian Lingxi meramalkan sebuah mantra untuk memulai penyerangannya. Dan terlihat satu yaksa terbang berhasil ditebas oleh formasi pedang. Junior Zhou seperti tidak kuat untuk mengendalikan pedang miliknya, dikarenakan itu bukan pedang miliknya, melainkan pedang yang dipinjamkan oleh Lingxi, dan pedang miliknya masih berada di Fang Han. Lingxi mencoba menyemangati juniornya tersebut agar bisa bertahan lebih lama lagi, dan menyuruhnya agar lebih tenang saat mengendalikan pedang tersebut. Lingxi menyadari kalau kultivasi junior Zhou tidak cukup untuk mengendalikan pedang yang ia pinjamkan tersebut, dan jika junior Zhou sudah tidak kuat, maka formasi mereka akan hancur. Terlihat para yaksa terbang yang juga membuat formasi untuk melawan formasi milik senior Lingxi. Dan juga terlihat senior Zhou yang semakin tidak kuat lagi, lalu mengatakan kalau pedangnya akan segera patah. Yuan yang melihat formasi milik Lingxi akan bertabrakan dengan formasi milik yaksa terbang, dirinya berniat untuk menghentikannya karena ia takut kalau semua juniornya akan kalah. Tapi tindakannya barusan dihentikan oleh Pangeran Merah Muda. Namun pada akhirnya formasi milik Lingxi berhasil menghancurkan formasi milik yaksa terbang. Tapi kemudian para yaksa terbang tersebut memulai formasinya lagi. Hongyu yakin kalau formasi milik Lingxi kali ini akan hancur. Sedangkan di bawah Lingxi sudah banyak para pasukan bandit yang sudah bersiap untuk menghabisi Lingxi dan yang lainnya jika formasinya hancur. Terlihat Liu Kang yang menyalahkan Fang Han karena telah mengambil pedang milik junior Zhou, sehingga formasi pedang mereka menjadi tidak stabil. Tapi Hongyu menyuruh Liu Kang agar tidak banyak bacot lalu bergegas ke area formasi pedang berada. Ketika dua formasi tersebut bertabrakan, formasi mereka berdua sama-sama hancur. Kemudian terlihat Lingxi yang kesal kepada junior Zhou karena tidak bisa mempertahankan formasinya. Lingxi sekali lagi mengisyaratkan ke semua juniornya agar membuat formasi pelindung.
Dikarenakan kekuatan mereka yang sudah mulai menipis, yang mana tidak mungkin bagi mereka untuk melawan para bandit dan juga yaksa terbang. Lingxi terus-menerus meramalkan mantra, lalu dengan seketika keluar cambuk yang langsung mengikat para yaksa terbang. Pangeran Merah Muda yang melihat yaksa terbang miliknya sudah tidak berdaya, dirinya langsung bergegas ke tempat Lingxi berada. Sesampainya di tempat Lingxi, Pangeran Merah Muda heran dengan Lingxi yang memiliki harta Tianji Shuao tersebut, yaitu cambuk yang dipakai Lingxi sekarang. Dikarenakan harta tersebut lumayan langka dan termasuk salah satu harta tingkat tinggi, kemudian Lingxi melempar para yaksa terbang tadi ke tanah. Sementara itu terlihat Yuan yang dengan cepat menuju ke arah Pangeran Merah Muda sambil mempersiapkan pedang ular perak miliknya untuk menghabisi Pangeran Merah Muda. Tapi pedangnya barusan berhasil dihindari oleh Pangeran Merah Muda. Yuan masih tidak menyerah dan terus mengejarnya, dan juga Pangeran Merah Muda yang terus-menerus memancing amarah Yuan. Lingxi dan para juniornya tadi dengan sigap langsung membantu Yuan menggunakan pedangnya, dan juga Fang Han yang masih bertarung melawan bandit yang tiada habisnya. Pangeran Merah Muda dengan lihai berhasil menghindari serangan pedang tadi, dikarenakan pangeran tersebut memiliki suatu teknik untuk mengontrol pedang milik orang lain, lalu mengembalikannya ke arah Lingxi dan juga juniornya. Para junior yang belum menyadari kalau pangeran tersebut bisa mengendalikan pedang orang lain, mereka sekali lagi melayangkan pedangnya ke arah pangeran. Lingxi mencoba menghentikannya namun terlambat. Lagi-lagi pangeran tersebut berhasil mengendalikan pedang mereka barusan, kemudian pangeran itu memakainya untuk menyerang Yuan. Lingxi langsung memarahi para juniornya barusan dan menyuruh mereka semua agar tidak menggunakan pedang saat melawan Pangeran Merah Muda. Yuan kemudian menggunakan teknik pedang bayangan miliknya, yang dimana pedang tersebut berubah menjadi bayangan dan menyerang pangeran secara terus-menerus dengan kecepatan yang luar biasa. Pada akhirnya serangan Yuan barusan berhasil mengenai pangeran, yang membuat pangeran langsung mengeluarkan perisai untuk melindungi dirinya. Tapi Yuan masih belum menyerah dan terus-menerus melayangkan serangan ke pangeran. Lingxi menyadari kalau pelindung yang dipakai pangeran sekarang memiliki kekuatan setara milik Yuan. Sedangkan terlihat Yuan yang khawatir kalau dirinya tidak bisa mengalahkan pangeran, maka para juniornya akan dalam bahaya. Tapi berbeda halnya dengan Liu Kang yang kelihatan senang, karena jika Yuan berhasil mengalahkan Pangeran Merah Muda, maka pil panjang umur atau Yin Yang akan didapatkan oleh timnya sekarang, dan dirinya pasti akan mendapatkan beberapa keistimewaan karena termasuk anggota tim Yuan. Tapi Hong Yi bersikap biasa saja, kemudian menanyakan keadaan Fang Han. Fang Han sekarang tidak merasa takut sedikit pun, melainkan dirinya sekarang merasa senang karena berhasil mengalahkan banyak bandit, yang mana menurut Fang Han, pertarungan kali ini dirinya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Tak lama kemudian ada salah satu bandit yang ingin menyerang Liu Kang, tapi Fang Han dengan sigap langsung berhasil mencegahnya. Pertarungan Yuan dengan Pangeran Merah Muda masih terus berlanjut, namun kemudian pangeran tersebut melakukan kesalahan. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Yuan untuk segera menyerang Pangeran Merah Muda dengan kekuatan penuhnya. Pada akhirnya Pangeran Merah Muda berhasil dikalahkan oleh Yuan, yang membuat semua orang di situ langsung merasa lega. Namun ternyata Pangeran Merah Muda masih belum sepenuhnya dikalahkan. Kali ini Pangeran Merah Muda bertekad untuk mengalahkan Yuan dan yang lainnya, lalu mengeluarkan kekuatan sesungguhnya dari sekte iblis debu miliknya. Terlihat semua jiwa atau arwah dari para bandit yang sudah meninggal tadi dihisap oleh Pangeran Merah Muda. Lingxi yang mengetahui kekuatan rahasia dari sekte iblis, dirinya takut kalau nantinya tidak bisa selamat. Kemudian Yuan menyuruh semua orang untuk kabur. Tapi sebelum mereka berhasil kabur, Pangeran Merah Muda langsung melayangkan serangan ke semua orang. Dengan seketika semua orang merasakan kesakitan yang luar biasa, kecuali Yuan dan Lingxi yang berhasil melindungi dirinya dengan perisai. Terlihat Hua Tian yang sedang terbang bersama dua bocil. Dirinya merasakan sesuatu terjadi kepada Yuan dan timnya. Kembali ke Fang Han,
terlihat aura dalam tubuh Fang Han menghilang dengan sendirinya. Ia berpendapat kalau ini disebabkan oleh pil Ciu Kiao yang telah ia makan sebelumnya. Kemudian Fang Han bertanya-tanya apakah darah miliknya bisa menghilangkan aura gelap dalam tubuh Hong Yi. Lalu Fang Han menuju ke tempat Hong Yi secara perlahan agar tidak ketahuan. Sementara itu di tempat lain, terlihat Fang Xingxue terbang dengan kecepatan penuh di atas gurun Han Hai. Namun kemudian datang serangan yang langsung mengarah ke Fang Xingxue. Ternyata serangan barusan berasal dari Mo Lin. Kemudian Mo Lin sedikit meremehkan Fang Xingxue karena ia pikir Fang Xingxue adalah sosok yang sangat kuat. Namun ternyata biasa saja. Tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya, Fang Xingxue langsung melayangkan serangan ke Mo Lin. Fang Han kemudian meneteskan darah miliknya ke mulut Hong Yi. Dirinya berharap aura di sekitar Hong Yi juga menghilang seperti dirinya, karena darah miliknya masih mengandung pil Ciu Kiao. Pangeran Merah Muda terus-menerus memancing Yuan agar keluar dari perisai miliknya, yang mana ketika Yuan keluar dari perisai miliknya, dirinya tidak akan selamat karena diserang oleh teknik roh Pangeran Merah Muda tadi yang terus-menerus mengitari Yuan. Yuan bergumam kalau dirinya sekarang beruntung karena telah memiliki jubah Jin Bi Luo yang bisa melindunginya sekarang dari para roh jahat. Kemudian Yuan melihat pedang perak miliknya yang ada di sampingnya. Yuan takut jika dirinya kehilangan pedang tersebut, maka peringkat murid terbaik miliknya akan turun. Dikarenakan pedang perak tersebut adalah kekuatan utama Yuan, lalu berniat mengambilnya. Tapi Pangeran Merah Muda dengan sigap langsung menghentikannya. Yuan yang tidak punya pilihan lain lagi, dirinya langsung kabur dan berniat melaporkan hal ini ke seniornya, yaitu Hua Tian. Tak lama kemudian terlihat Pangeran Merah Muda yang seperti kehabisan energi. Fang Han menyadari kalau Pangeran Merah Muda dari tadi berusaha terlihat kuat, padahal sekarang tubuhnya sudah terluka akibat serangan pedang tadi. Sekarang Fang Han berniat menyerang pangeran secara diam-diam. Meskipun pangeran memiliki senjata ajaib tingkat tinggi, yaitu jubah yang dipakainya sekarang, tapi Fang Han yakin kalau kekuatan jubah tersebut sudah menurun akibat pertarungannya melawan Yuan tadi, sehingga dirinya memiliki kesempatan untuk bisa melukai pangeran. Terlihat pangeran secara perlahan-lahan menghampiri Lingxi dan terus-menerus memancing amarah Lingxi. Pangeran tersebut berniat membawa Lingxi ke sektenya, namun kemudian Lingxi melakukan serangan. Pangeran mengira kalau serangan Lingxi barusan tidak memiliki dampak apapun, namun kemudian bola serangan Lingxi barusan langsung meledak. Setelah meledakkan bolanya barusan, cambuk miliknya langsung terlempar, sehingga perisai miliknya menjadi hilang. Lingxi berusaha meraih cambuknya tersebut, tapi teknik roh pangeran tadi langsung menyerang Lingxi terus-menerus. Pangeran itu pun sangat marah karena serangan Lingxi barusan membuat wajahnya menjadi jelek. Fang Han yang dari tadi menunggu momen yang pas, sekarang dirinya maju untuk segera menyerang pangeran. Dan cerita pun bersambung. Sekian, terima kasih.